Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa El Sinta TV yang saya muliakan, kita bertemu dalam acara Risalah Iman. Pada kesempatan kali ini, pertama kita patut memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan dalam satu segmen dan dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema, yaitu belajar menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Hariri Makmun. Saya Wakil Sekretaris Komisi Dakwah MUI Pusat dan juga sekaligus sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Kibra Ciawi Bogor. Baik, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, menerima takdir, apalagi jika takdir itu ternyata takdir yang buruk, ya, takdir yang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, itu biasanya sulit. Karena saya ngambil tema ini karena ada energi, ya. Dari kalimat ini, belajar menerima takdir, itu sebetulnya ada semangat, ada energi ketika orang dalam kondisi mendapat beban yang begitu berat. Beban dalam kehidupan ini macam-macam, akan tetapi takdir harus kita lalui dengan elegan, ya. Ada ungkapan begini, bahwa takdir Allah memang tidak bisa kita rubah, akan tetapi nasib hidup kita masih bisa kita rubah. Karena itu Allah selalu mengingatkan kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sampai kaum atau bangsa tersebut mengubah nasibnya sendiri. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, hidup ini memang unik, ya. Hidup ini memang selalu ada warna-warni. Tidak selamanya manusia hidup dihadapkan dengan kesenangan semata. Kita juga banyak sekali bahkan Allah memberikan ujian. Sebagaimana di dalam surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah memang menciptakan ujian pada kita. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum itu sebetulnya untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik. Nah, tidak pernah kita lepas dari berbagai persoalan. Dari semenjak kita kecil, kita selalu dihadapkan dengan persoalan. Ketika menginjak remaja, kita juga menghadapi persoalan yang berbeda. Ketika kita berkeluarga, kita juga dihadapkan dengan banyak persoalan. Nah, menghadapi persoalan ini membutuhkan seni, ya. Kita butuh seni. Kita juga butuh guidance dari Al-Quran, dari hadis, ya. Karena itu Allah sudah memberikan satu peringatan kepada kita, seberat apapun beban yang kita miliki, sebetulnya beban itu sudah disesuaikan dengan kemampuan kita untuk mengatasi masalahnya. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa sesungguhnya Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali disesuaikan dengan kadar kemampuan orang tersebut. Ini menjadi titik balik bahwa sebetulnya setiap cobaan hidup, setiap musibah itu Allah juga sudah mengukur kadar kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga tidak ada bagi kita untuk terpuruk, ya. Apalagi takdir itu merupakan rukun dari iman yang keenam. Seorang yang mukmin meskipun hidup dalam kesulitan apapun, dia akan tegar karena mereka yakin bahwa takdir adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat di beberapa negara maju, kenapa jumlah atau angka orang yang bunuh diri, yang frustasi karena merasa gagal dalam hidup itu lebih banyak
daripada di negara-negara muslim yang kehidupannya tidak sejahtera. Padahal dengan kesejahteraan mereka bisa lebih mendapatkan fasilitas untuk mendapatkan kesenangan. Tapi toh kalau kita lihat angka jumlah orang, ya, jumlah anak-anak remaja atau orang-orang dewasa yang melakukan bunuh diri itu ternyata lebih banyak di negara-negara maju seperti Jepang. Kalau kita lihat di statistik jumlah angka bunuh diri di Jepang itu sudah di nomor urutan yang ketiga. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata meyakini tentang adanya takdir itu penting. Ketika kita sudah tidak yakin bahwa ada takdir, ada skenario Allah, ada ketentuan, ada ketetapan yang itu menjadi bagian inheren dalam keimanan kita, maka kita akan menjadi orang yang rapuh. Kita akan menjadi orang yang terombang-ambing karena persoalan yang kita hadapi sendiri. Pemirsa El Sinta dan Risalah Iman yang saya hormati, jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Kita harus belajar menerima takdir Allah. Pemirsa El Sinta TV yang saya muliakan, apa yang kita lakukan ketika takdir itu sudah terjadi? Satu, kita harus ridho, menerima apapun takdir yang sudah terjadi pada diri kita. Karena ketika kita menolak, sesuatu pun itu sudah terjadi. Ibaratnya apapun kita mau menerima atau tidak, takdir itu sudah terjadi. Maka yang terbaik adalah kita ridho, ya, menerima takdir yang sudah terjadi pada diri kita. Ini merupakan refleksi keimanan, ya. Ridho kepada takdir yang sudah terjadi adalah refleksi dari keimanan seorang mukmin. Ibaratnya ketika kita punya kekasih, ya, kita akan mencintai apapun yang diinginkan dan diputuskan orang yang kita cintai. Kita hamba sama Allah juga sama, ya. Karena itu inilah bagian yang terpenting adalah bagaimana kita ridho menerima dari takdir keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat ada sebuah hadis bahwa dalam penciptaan fisik manusia di dalam rahim ibu kita dulu melalui 3 proses, ya. Yang pertama nutfah, alaqah, mudghah, yang masing-masing adalah 40 hari, dalam bentuk nutfah 40, alaqah 40 hari, kemudian mudghah 40 hari. Ketika sudah sempurna 120 hari, maka di dalam rahim kita, di dalam rahim ibu kita sudah tercipta makhluk yang baru, yang sempurna, dan kemudian Allah tiupkan ruh, ya, tiupkan ruh pada makhluk yang baru ini. Di umur 120 hari ketika Allah meniupkan ruh itulah, maka kemudian Allah mentakdirkan 4 hal. Yang pertama, Allah mentakdirkan rizki kita, mentakdirkan ajal kita. Allah mentakdirkan apakah nanti kita menjadi orang syaqiyun au sa'idun, kita akan menjadi orang yang bahagia, sukses atau tidak. Rizki sudah ditetapkan semenjak kita berada di ruang atau di rahim ibu kita. Karena itu Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa ketika manusia menjalani hidupnya, di dalam hadis Arba'in Nawawi disebutkan ada orang yang sangat soleh dalam hidupnya. Bahkan saking solehnya, amalnya semuanya amal baik. Kebaikan amalnya ini sudah mengantarkan dia sampai ke surga, kurang lebih 1 hasta lagi dia sudah menyentuh surga. Tapi ternyata takdir Allah mendahuluinya. Dia ditakdirkan bukan untuk masuk surga, maka kemudian orang ini berubah, ya, berubah 120 haluan dari orang yang melakukan amal soleh menjadi amal yang buruk. Begitu juga kata Rasulullah, ada orang yang hampir sepanjang umurnya dihabiskan untuk melakukan keburukan. Nah,
saking buruknya amalnya, saking beratnya kemaksiatan yang dilakukan, maka tinggal satu hasta lagi dia sudah masuk neraka. Jarak antara dia dengan neraka itu sudah tinggal satu hasta lagi. Akan tetapi ternyata takdir Allah berbicara lain. Orang yang perbuatannya begitu dipenuhi dengan keburukan, ternyata di akhir hayatnya dia melakukan amal yang baik sekali, yang luar biasa. Dia tobat, dia ampun kepada Allah. Maka kemudian orang yang sudah hampir satu hasta kecemplung neraka, ternyata dia masuk juga ke dalam surga. Nah, itulah yang tadi disebutkan di dalam hadis Nabi bahwa apakah akhir hidup kita ini akan menjadi orang yang celaka atau nanti menjadi orang yang bahagia, itu semuanya sudah ditentukan oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh orang yang sudah alim menghina orang yang masih berkelimang dengan kemaksiatan. Karena kita tidak pernah tahu umur kita. Bisa jadi kita yang hari ini baik, besok berubah menjadi yang buruk. Dan mereka pelaku-pelaku maksiat justru nanti menjadi orang-orang yang lebih baik dari kita. Nah, itu adalah takdir, ini adalah sebuah rahasia kehidupan. Karena itu Allah selalu memberikan guidance kepada kita. Allah juga mengingatkan bahwa dalam hidup ini pilihan Allah itu yang terbaik, ya. Bahkan ada banyak paket peristiwa yang covernya buruk tapi sebetulnya isinya baik. Nah, makanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa asa an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Terkadang ya, kita mencintai sesuatu padahal sesuatu itu akan berakibat buruk buat kita. Dan sebaliknya, terkadang kita mencintai sesuatu padahal sesuatu itu di belakangnya nanti akan membuahkan hal yang tidak baik buat kita. Karena itu kita serahkan bahwa pilihan Allah ternyata yang terbaik. Kita bisa memaknai bahwa semua yang ditakdirkan Allah harus kita sikapi dengan positif, karena itu semuanya baik. Respon kita terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita ini itu lebih penting, ya, daripada bentuk atau peristiwa yang terjadi. Sehingga yang dibutuhkan adalah sikap yang selalu positif ketika kita berhadapan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kalau takdir yang baik mungkin kita semua senang, ya, kita pasti menerima. Tapi kalau takdir itu buruk, ya, biasanya respon kita macam-macam. Ada yang tiba-tiba kita menjadi stres, kita menjadi galau, kita menjadi tertekan. Nah, itu semua adalah sesuatu yang menjadi bagian bagaimana kita harus menata kembali manajemen hati kita, ya, manajemen cara kita melihat bagaimana takdir ini harus kita yakini sebagai sebuah ketentuan, sebagai sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Tidak ada musibah yang terjadi di bumi ini dan begitu juga musibah yang menimpa kita kecuali semuanya sudah ditentukan di dalam Lauhil Mahfud atau di dalam ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa El Sinta TV, Risalah Iman yang saya hormati, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali pada segmen berikutnya. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, bisa jadi takdir buruk terjadi pada kita, terjadi menimpa manusia, itu disebabkan karena akumulasi yang ada pada dirinya, amal keburukan, kemaksiatan yang dilakukan, itu bisa menumpuk, ya, lama-lama. Kita tidak pernah menyadari bahwa banyak dosa-dosa kecil yang kita abaikan dan kita tidak pernah minta ampun kepada Allah. Itu pun akan terakumulasi
nantinya menjadi keburukan-keburukan yang menimpa kita. Karena itu penting sekali ya. Ketika kita perlu mengintrospeksi diri, kita perlu muhasabah. Kenapa kita sering terkena banyak musibah? Di antaranya karena takdir buruk ini tercipta ya. Takdir buruk ini terjadi karena ulah kita sendiri. Maka tadi Allah sampaikan bahwa ma'asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Ini semua terjadi juga karena diri kita. Nah, ada juga filosofi yang mengatakan bahwa ketika orang tertimpa takdir yang buruk, ujian atau musibah yang tidak pernah kita inginkan, sesungguhnya musibah itu juga bagian dari cara Allah untuk mengurangi dosa kita. Ya, cara Allah untuk meringankan beban kita ketika nanti di akhirat. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa ketika seorang mukmin mendapatkan rasa sakit, mendapatkan cobaan dalam bentuk rasa sakit atau tertusuk oleh duri, itu juga akan meringankan dosa yang dia miliki. Nah, begitu indahnya sebetulnya ketika kita melihat dari perspektif Al-Quran maupun hadis bahwa takdir buruk yang terjadi pada kita sebetulnya punya makna yang beragam. Bisa jadi itu bagian dari cara Allah menegur kita. Bisa jadi takdir buruk itu adalah cara Allah untuk nanti meringankan beban dosa kita ketika nanti di akhirat. Dan juga ini sebuah teguran, ya, teguran. Bahkan ada sebuah nasihat yang menarik dari Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Beliau menyampaikan bahwa jangan sampai kenikmatan Allah itu dicabut karena kemaksiatan kita, karena kemaksiatan yang kita lakukan. Ada kemungkinan bahwa kenikmatan yang kita dapat dari Allah itu dicabut karena kita berperilaku tidak taat kepada Allah. Jadi kita sering melakukan kemaksiatan. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauzi beliau mengatakan bahwa ketika kita mendapatkan nikmat, maka jagalah nikmat itu dengan terus melakukan ketaatan kepada Allah. Jangan ketika manusia sudah lalai, ya, tidak menjaga kenikmatan dengan ketaatan, maka Allah akan mencabut kenikmatan tersebut. Dalam di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran Nabi Nuh pernah menyampaikan satu pesan penting kepada kaumnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Jadi kata Nabi Nuh, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Karena banyak takdir buruk terjadi karena dosa yang menumpuk yang kita lakukan. Satu-satunya jalan untuk menghilangkan keburukan ini agar Allah bisa mengubah nasib dan takdir kita, salah satu cara yang terbaik adalah dengan beristighfar, ya, memohon ampun kepada Allah, karena ampunan Allah ini akan berimplikasi dengan hal-hal yang positif, ya, akan berimplikasi kepada turunnya hujan ketika bumi ini begitu kering, akan merespon istighfar kita. Ampunan Allah itu akan memudahkan kita, orang mendapatkan rizki yang luas, yang tidak punya keturunan akan diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kebun-kebun yang tidak pernah panen, hasil-hasil pertanian yang selama ini tidak menunjukkan hasil yang baik, juga dengan meminta ampun kepada Allah akan kemudian diberikan kelapangan. Kita akan mendapatkan panen yang melimpah. Ini semua, ya, kalau kita simpulkan bahwa di dalam kita menghadapi takdir Allah, belajar takdir Allah yang buruk, ada 4 respon. Yang pertama, ketika mendapatkan takdir yang buruk, yang pertama ada orang yang marah-marah,
ya, berburuk sangka kepada Allah, emosional, ya, ini dilampiaskan baik dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan atau yang lain. Nah, orang yang seperti ini adalah kelompok orang yang negatif di dalam menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang ridho, ya, orang yang ridho di dalam rela atau ridho menerima seluruh keputusan atau takdir Allah yang terjadi pada dirinya. Nah, orang ini sudah selangkah lebih baik daripada orang yang tadi marah-marah dan berprasangka buruk terhadap Allah. Yang ketiga adalah orang yang merespon takdir buruk yang terjadi pada dirinya dengan bersabar, ya. Nah, sabar itu innama yuwaffas shobiruna ujurahum, kata Allah. Allah akan memberikan pahala yang tidak pernah diduga oleh mereka yang bersabar. Karena itu respon terbaik kita ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan takdir buruk dari Allah, maka bersabarlah. Dan yang luar biasa, ya, ini yang keempat adalah ada golongan yang ketika mendapatkan takdir buruk dari Allah, dia bukan hanya bersabar tapi justru bersyukur. Ini luar biasa. Nah, ini merupakan salah satu dari refleksi keimanan seseorang yang sangat tinggi. Bagaimana ketika orang mendapatkan ujian, musibah, takdir yang buruk, tapi dia justru bersyukur kepada Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan ini bisa kita ambil petik hikmahnya, dan kita bisa memperbaiki kembali setiap fragmen dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa bahwa Allah selalu bersama kita. Takdir itu ada, meskipun kita tidak bisa mengubah takdir, tapi kita bisa mengubah hidup kita dengan terus berikhtiar dan berusaha. Demikian kurang lebihnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.